Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa dampak kebodohan itu berawal dari kemiskinan. Tapi ini berputar. Orang miskin kadang-kadang harus yang pintar. Tapi kalau orang bodoh itu akan membangun kemiskinan. Jadi miskin membangun bodoh, bodoh membangun miskin. Rasul Nabi kita Muhammad SAW bersabda mengingatkan kita, kadal fakru ayakuna kufran, bahwa kefakiran atau kemiskinan atau kealpaan harta itu akan bisa membuat atau mendekati atau membuat orang menjadi mendekati kekafiran atau kekufuran atau berbuat dosa, berbuat salah, berbuat sembarangan, ya, atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kadal fakru ayakuna kufran. Maka dalam hal ini yang perlu kita lakukan bersama, kita pikirkan bersama adalah bagaimana memanfaatkan orang-orang yang kurang beruntung dalam pengetahuan, dalam keahlian. Kita pangkas kemiskinannya lewat aktivitas yang kita berikan kepada mereka. Apakah sebagai tukang kebun, apakah sebagai penjaga, apakah sebagai tukang antarkan surat, atau sebagai cleaning service, atau driver, supir. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, tidak membutuhkan biaya besar untuk mendapatkan untuk mendapatkan sertifikasinya, tidak membutuhkan biaya besar. Kayak supir itu kan paling berapa ratus ribu itu ya, atau berapa juta, nggak mencapai 5 jutaan, atau operator forklift, alat-alat berat itu kan murah, itu bisa dibantu oleh perusahaan. Dan bagi mereka yang tidak punya keahlian itu atau tidak punya minat itu, bisa didorong untuk belajar mengelas, untuk mendapatkan keahlian, kemampuan untuk mengelas umpamanya gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini penting. Kenapa? Kalau mereka itu sudah punya aktivitas, punya kegiatan, otomatis mereka akan menerima pendapatan tetap untuk membiayai anaknya yang sekolah, untuk biaya hidup keluarganya. Ini pentingnya di situ. Maka dalam hal ini perusahaan hendaknya mengambil satu sikap yang positif dan sikap yang baik, ya. Itu penting, ya. Jadi mengaktifkan atau memberikan pekerjaan pada orang yang nganggur itu adalah berarti dia itu memangkas kemiskinan, ya, memangkas kemiskinan. Jadi kalau kemiskinan sudah dipangkas, otomatis generasi berikutnya itu akan meningkat keahliannya, keilmuannya, karena orang tuanya bisa membiayai pendidikan, bisa menyekolahkan ke perguruan yang lebih tinggi. Maka dalam kesempatan ini saya berharap menyarankan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Cilegon ini, khususnya di kawasan industri, untuk membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, generasi muda khususnya, untuk dipekerjakan, diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan kemampuan industri tentunya. Tentunya gaji mereka atau honor mereka berbeda dengan honor karyawan pada umumnya. Kalau karyawan umpamanya 100.000, ini bisa 75, bisa 80, bisa 90, atau di bawah dari karyawan tetap. Nah, barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.